Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian harta. Kata harta disebut dengan al-mal. Ia berasal dari kata alam ul-yimai layama, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Menurut bahasa, arti mal ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Dan menurut para ulama Hanifah yang dikutip oleh Nasrun Harun, segala yang diminati manusia dan dapat disimpan dapat dihadirkan sampai pada saat diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu kedudukan harta. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, papan, dan pangan. Nah, menjaga harta adalah termasuk 5 urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Harta sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak. Karena itu, menurut pandangan ekonomi di dalam Islam, harta terdapat hak-hak orang lain seperti zakat, sedekah, dan infak. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil mali lahiko siwa zakat." Sesungguhnya pada setiap harta seseorang ada hak orang lain selain zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Intinya adalah bahwa kedudukan harta adalah sebagai amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan karena itu adalah titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdi kepada Allah. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara boros atau berlebihan, atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat lagi. Materi yang ketiga yaitu cara memperoleh harta menurut syariat Islam. Ada 3 cara memperoleh harta menurut syariat Islam, yaitu yang pertama, bekerja. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menganjurkan untuk berusaha dan bekerja bersungguh-sungguh, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan bekerjalah sesuai dengan potensi dan kemampuanmu masing-masing, di dalam surat Al-Zumar ayat 39. Apabila kalian telah menunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah di atas bumi ini mencari karunia Allah, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Berjalanlah di seluruh pelosok bumi ini dan makanlah sebagian dari rezekinya, di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Demikian juga banyak anjuran yang bekerja di dalam banyak riwayat hadis Rasulullah SAW, seperti hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan Rafi ibnu Khadij. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak." Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut menganjurkan manusia agar berusaha memperoleh harta dengan bekerja. Bahkan Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang yang giat dalam bekerja sebagai orang yang dicintai oleh Allah, dan ia bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menguasai harta benda mubah. Sebenarnya segala harta yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah. Maka selama harta tersebut belum dikuasai oleh manusia, harta tersebut boleh dimiliki dan dikelola sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. An Aisyah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man a'mara ardon laisat li ahadi fahuwa ahaqqa qala urwata Qadobihi Umarah radhiyallahu anhu fi khalifah." Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang memakmurkan atau menghidupkan sebidang tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka tanah tersebut adalah menjadi hak miliknya. Urwah berkata, Umar menetapkan sedemikian pada era khalifahnya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah perjanjian atau transaksi hak milik. Islam memperbolehkan umatnya untuk memperoleh harta dengan cara perpindahan hak milik melalui jual beli, sewa menyewa, wasiat, hibah, dan lain sebagainya. Hadis diriwayatkan dari Rifa bin Rafi Al-Qari 2002. Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi bahwa Nabi SAW ditanya tentang kerja apa yang paling baik. Beliau menjawab, kerja seseorang dengan tangannya dan setia jual beli yang baik, terhindar dari maisfir, gahar, dan riba. Cara yang keempat adalah warisan. Salah satu cara untuk memperoleh harta yang halal adalah dengan cara waris, yang dalam hal ini diatur secara terperinci dalam Quran maupun hadis, yang artinya bagi orang laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Cara kelima adalah syufah. Syufah adalah hak untuk membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dituju kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan yang lain. Misalnya, 3 orang bersama-sama memiliki rumah. Ketika rumah tersebut akan dijual kepada orang lain, maka salah satu dari ketiga orang tersebut mempunyai hak syufah. Imam Malik meriwayatkan dari Syibab bin Abi Salamah bin Abdurrahman dan Syaid bin Al-Musayyab. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bisaf'ati fi ma lam yaqasamu bainas suraqai fa iza faqa'at hudu wadu fala suf'ah. Bahwa Rasulullah SAW menetapkan syufah untuk barang yang belum dibagi antara partner-partner. Apabila terjadi pembatas atau had mereka, maka tidak ada syufah. Yang keenam, cara terakhir memperoleh harta yaitu dengan hak-hak keagamaan. Hak-hak keagamaan misalnya seperti bagaimana zakat untuk 8 asy'af, harta nafkah istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Bila ia mempunyai kedudukan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, maka ia berhak memperoleh harta sebagaimana mestinya. Al-Quran dan hadis sangat banyak menyinggung masalah berbuat baik melalui zakat, infak, dan sedekah. Antara lain dalam surah Al-Insyirah ayat 26-27 yang berbunyi, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Islam menganjurkan agar seseorang muslim gemar memberi waktu, sekecil apapun, karena dengan bersedekah ibarat sedang berinvestasi yang akan selalu bertambah keuntungannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man tasaddaqa bi'adli tamrati min kasbi tayyibi wa laqbalullahi illa tayyibah fa innallaha hayaqbaluhu biyaminihi summa yurabbiha litahibiha kama yurabbi ahadukum fuluhum hatta takuna mislal jabal, yang artinya siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik. Maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang
di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya, hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Bukhari. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.